Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sesi yang kedua ini kita akan membahas Al-Kahfi jilid yang ketiga, dan kemarin ada yang terlewat, yaitu tentang mumtani'ul idgham, yaitu terhalanginya idgham, atau pada lafaz-lafaz ya, atau kalimah yang halangi padanya itu idgham. Di dalam kitab ini, yaitu pada halaman yang ke-34 Salasin yang ke-34, disebutkan yamtani'ul idghamu fi khamsati mawadi'a. Idgham itu terhalangi di 5 tempat ya. Idgham itu terhalangi di 5 tempat. Yang pertama adalah salasati mutaharrikil aini mutlaqan, ya, yaitu pada isim atau bukan pada isim ya, pada kalimah ya, yang termasuk dari bagian daripada isim-isim yang 3, maksudnya adalah dari jenis pembahasan seputar yang sulasi gitu, yang berharokat pada ainnya itu secara mutlak ya. Sebenarnya kalau kita lihat dikatakan di ini asma salasah, padahal contohnya adalah contohnya di situ adalah isim ya, di daroro, saroro, kemudian jadada. Karena kita tahu di dalam wazan itu juga terdiri ada padanya itu isim gitu loh ya. Contohnya misalnya daroro, kemudian saroro, kemudian jadada. Maka pada ain fiilnya itu, pada daroro di situ, pada yang kedua, ro yang ada di tengah atau yang kedua, itu kan ain daripada fiilnya. Juga saroro, itu ro yang berada di antara sin dan ra. Juga jadada, itu dal yang berada di antara jim dan dal yang kedua. Maka itu tidak boleh diidgham menjadi darro, sarro, menjadi jadda, itu tidak boleh ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mata tasola al-fi'lul mudha'af bindomir raf'in sahihin ya. Kapan kemudian fi'il yang mudha'af, yaitu fi'il yang ada di tasdid, yang aslinya itu adalah diidgham kan, itu bersambung dengan dhamir rafa yang sahih ya, dhamir rafa yang sahih. Naam ya. Ini termasuk di dalam contohnya kita lihat ya, madatu ya. Kemudian madatana, itu kan dal yang kedua disukun karena bertemu dengan dhamir rafa. Juga madatta ya, ini perkara yang dimaklumi gitu. Nah ini bersambungnya dengan dhamir rafa di sini ya. Dikatakan dhamir rafa yang sahih kalau di sini, karena yang dhamir rafa yang bukan sahih, yaitu yang huruf ilah, itu menjadikan nanti
tetap di posisi di tasdid atau diidghamkan antara dal yang pertama dengan dal yang kedua. Seperti misalnya madda ketemu dengan alif fa'il ya. Alif li tasniyah lil fa'il itu menjadi madda kan gitu. Kalau ketemu dengan wawu misalnya wawu, artinya wawu di situ fa'il lil jam'i pada mudzakkar itu menjadi maddu kan gitu. Makanya dikatakan di rafa yang sahih ya. Kemudian yang ketiga fi af'ali ta'ajjub bilafdil amr, yaitu pada fiil-fiil ta'ajjub untuk memaknai ketakjuban pada lafadz amrnya. Contohnya aziz bil ilmi, betapa mulianya ilmu. Wahbabtu bi, dan aku mencintai. Ini pada lafadz ajiz itu, bil ilmi itu kan sigoh ta'ajubnya itu dalam bentuk atau dengan lafadz amr gitu. Maka di sini ya, mesti dibuka ya, tidak boleh kemudian diidghamkan ya. Padahal memungkinkan antara zain yang pertama dengan zain yang kedua itu untuk kemudian diidgham itu. Tapi pada sigoh ini ya, itu tidak berlaku karena ini termasuk dari mumtani al-idgham. Ya, terhalanginya atau yang terhalanginya idgham. Kemudian yang keempat ya, itu fima yaqtadi tikrarul idgham. Berlaku pada pada lafadz ataupun kalimah yang pengulangan idgham itu berkonsekuensi padanya. Ini biasanya kaitannya dengan dengan masalah wazan ya. Seperti misalnya halala, itu kan dia dari wayan fa'ala. Nah, di situ ya harus dibuka karena masuk pada wayan fa'ala. Ya, demikianlah syaddada. Demikian pula mahlala. Ini berkonsekuensi untuk adanya pengulangan dari idgham. Diulang yang di idgham itu kemudian dari huruf yang sebelumnya itu dilebur itu atau di idgham itu kemudian diulang gitu. Maka harus dibuka gitu loh. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bima zida ala aslihi sulasi harfun li ajli ilhaqihi birubai, yaitu pada kalimat yang ditambahkan dari asalnya sulasi itu satu huruf untuk tujuan ilhaqnya, untuk tujuan memulhakan atau memasukkan dalam kategori birubai ya. Kan kita tahu ada yang memang rubai mujarad, rubai mazid ya. Mazid di situ nanti ada yang kemudian asalnya dari sulasi kemudian dikategorikan ke situ gitu loh. Dikategorikan ke situ. Ya, dia sulasi mazid secara asal tapi tidak dimasukkan di dalam wayan sulasi mazid yang dimaklumi, yang ada 12 wazan itu. Tidak dimasukkan di situ, tapi dimasukkan di dalam rubai. Mau rubai mujarad juga ada, mulhaknya juga ada, yang dikategorikan ke situ juga ada, yang asalnya dari sulasi ditambah satu huruf itu. Atau kemudian memang rubai yang mazid. Ya, maka tatkala kemudian
huruf tambahannya dari sulasi itu sama gitu. Ya. Mulhaknya dimasukkan. Tapi kalau yang di sini itu adalah tambahan satu huruf saja. Artinya berarti rubai. Dia masuk pada kategori rubai. Ya. Wallahu ta'ala. Seperti misalnya jalbaba hablala. Ya, itu kan berarti masuk pada wayan fa'lala. Ya, masuk pada wayan fa'lala. Wallahu ta'ala alam. Ya. Untuk pembahasan dari shorof ya, kita cukupkan sebentar saja. Nanti mohon untuk kalian mengirim sebenarnya kita sampai mana pembahasannya? Apakah al-qawaid itu sudah kita bahas atau ada yang terlewat gitu loh ya? Atau sebenarnya kita sudah pada al-amsilatul i'laliyah yang seperti kemarin kita bahas yang sudah sampai pada halaman 29. Karena saya tadi sempat ragu antara mumtani'ul idgham dengan al-qawaid itu sebenarnya apakah sudah dibahas keduanya atau sebenarnya yang belum dibahas itu salah satu atau belum dibahas keduanya gitu ya. Wallahu ta'ala, ini saja yang bisa disampaikan. Kita cukupkan bahasan dari kitab ini ya. Intah.